Halo Flickers, welcome to Snakeflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan film berjudul Gradient Gang. Film ini menceritakan tentang sebuah football yang dibentuk sebagai solusi dari masalah yang terus terjadi dan tak terselesaikan di film pusat penjara bernama Kilpatrick. Tim football tersebut terdiri atas dari anak-anak dengan latar belakang kriminal dan budaya yang berbeda-beda. Bagaimana? Penasaran bukan? So, without any further ado, let's get into it. Lebih dari 120.000 remaja Amerika Serikat telah ditahan di penjara khusus remaja. Dan setelah dibebaskan, 75% dari mereka akan masuk kembali ke dalam penjara, bahkan ada beberapa yang tewas. Kisah ini berdasarkan dari kisah nyata yang menceritakan tentang remaja-remaja kriminal yang menginginkan perubahan dalam hidupnya. Kenakalan remaja usia 16 hingga 17 tahun sering terjadi seperti maling pangsit, nyelip antrian orang waktu ngantri gacauan, mabuk-mabukan, bolos sekolah untuk pergi ke warnet, dan bahkan juga kriminal. Semua hal itu yang menyebabkan remaja-remaja ini ditahan di penjara remaja Kilpatrick, Los Angeles. Salah satu anak yang bernama Roger memutuskan untuk bangun pada malam hari untuk memukuli anak lain karena permasalahan dalam gengnya, sehingga menyebabkan ia harus diasingkan di ruang isolasi. Di ruang isolasi, seorang penjaga bernama Sean datang menghampiri Roger untuk menegur dan menekankan padanya bahwa apabila Roger terus melakukan hal itu, maka ia tak akan selamat dari penjara ini dan akan tewas dalam perselisihan dalam geng yang tak kunjung usai. Keesokan harinya setelah Roger dibebaskan, ia bertemu dengan saudaranya yang sedang bersama pacarnya, yaitu Willie dan Daniel. Tak lama kemudian rekan-rekan Roger dalam gengnya datang untuk mengajaknya ikut dalam perang geng yang akan dilakukan olehnya. Roger sempat menolak untuk melakukan hal itu karena ia telah insaf. Tetapi karena Roger memiliki sifat yang setia kawan, akhirnya Roger menyetujui hal itu dan masuk kembali ke dalam siklus tersebut. Namun belum sempat untuk bersiap dalam perangnya melawan geng 95, geng 95 telah mendahului mereka dengan menyerang Roger beserta teman-teman dalamnya sehingga membuat salah satu temannya tewas. Tetapi penyerangan yang dilakukan oleh geng 95 belum juga usai karena geng 95 tetap mengikuti Roger dan Willie. Sehingga ketika Roger dan Willie berpisah, Roger lah yang bernasib apes karena ia tewas ditabrak oleh geng 95. Tak lama kemudian, ibu Roger datang untuk menghampiri Willie dan melihat jasad dari Roger yang telah tewas. Serta ketua geng Willie yaitu Free menghampiri Willie yang tak bisa menerima kenyataan jika saudaranya telah tewas. Free memberitahu Willie ia harus membalaskan dendam mereka kepada Anthony yang merupakan salah satu anggota di geng 95. Sementara itu, penjaga penjara yang bernama Malcolm menghampiri Sean untuk memberi kabar bahwa Roger telah tewas tertabrak. Percakapan mereka mendapat gangguan karena salah satu remaja bernama Junior telah membuat onar dengan memukuli remaja lain, sehingga membuat Sean membawa Junior ke ruang isolasi. Pada malam harinya, Willie memutuskan untuk menghampiri Anthony agar membalaskan dendam saudaranya. Tetapi Willie tak dapat menuntaskan balas dendamnya karena di saat Willie menodongkan senjata kepada Anthony, ia sempat mengalami panic attack sehingga memutuskan untuk membatalkan balas dendamnya. Setibanya Willie di rumah, ia bertanya-tanya mengapa ibunya masih saja ingin bersama pria yang hanya datang ke rumah kalau ada maunya, dan juga yang telah membuatnya mendapatkan luka memar. Sehingga membuat Willie sempat bertikai dengan pria itu dan diakhiri dengan tewasnya pria tersebut di tangan. Di satu sisi, Sean masih kebingungan karena ia masih belum bisa merubah semua remaja yang di penjara ini. Namun ia mendapatkan ide ketika dirinya melewati suatu lapangan football. Keesokan harinya, atas apa yang Willie lakukan, ia mendapatkan hukuman penjara yang sama dengan saudaranya dulu, yaitu Kilpatrick. Sean yang berhasil mendapatkan ide tersebut lantas membawanya kepada atasannya, yaitu Paul dan Ted. Sean menjelaskan tentang ide yang ia dapatkan adalah untuk mengikutsertakan semua tahanan remaja dalam olahraga football, karena olahraga itu akan ia ikut sertakan dalam kompetisi antar SMA. Para petinggi sempat menolak ide yang diberikan oleh Sean dan mempertimbangkan kembali hingga akhirnya Paul menyetujui hal itu. Di dalam penjara, Willie sempat bertemu dengan Calvin yang secara tak langsung merupakan anggota geng 95 yang dipenjara di sana. Tetapi ketika mereka hendak bertengkar, Sean terlebih dahulu meneriaki semua tahanan untuk segera berkumpul. Setelah terkumpulnya para tahanan remaja itu, Sean menjelaskan jika mereka yang dipenjara ini mulai hari ini akan mengalami hal yang produktif. Karena penjara Kilpatrick telah mengikuti kompetisi antar SMA yang harus diikuti oleh tahanan itu sendiri. Sean juga memaksa remaja yang tak ingin bergabung di antaranya, yaitu Leon, Calvin, Perez, Bates,
Evans, Medlock, dan Bug yang menjadi pengangkut air. Tak lupa Sean juga mengajak Willie yang merupakan sepupu dari Roger, karena Sean ingin Willie hidup lebih lama dibanding sepupunya. Lantas Sean dan Malcolm segera mengusahakan untuk mencari lawan tanding agar para tahanan dengan sekolah-sekolah lainnya bisa bertanding. Namun sayangnya mereka tak berhasil mencari lawan tanding tersebut karena para kepala sekolah yang takut jika muridnya akan bertanding dengan para kriminal. Sehingga Sean dan Malcolm dengan terpaksa menemukan sekolah Kristen yang menyetujui untuk menjadi lawan tanding Sean, dan bahkan sekolah itu memberikan 1 musim penuh untuk para tahanan itu bertanding. Setelah berhasil mendapatkan lawan tandingnya, Sean memberi pengumuman pada para tahanan jika mereka saat ini harus mengesampingkan hal-hal terkait dari geng dan lingkungannya. Karena mulai hari ini mereka harus berjuang untuk menjadi sebuah tim, yaitu tim Mustang. Sean menjelaskan jika mereka memiliki 3 program, yaitu asrama, karena mereka semua harus belajar untuk berbaur dan hidup bersama orang dari lingkungan yang hidup yang berbeda. Yang kedua adalah sekolah, karena mereka harus mengaplikasikan sikap jika mereka adalah murid yang baik. Dan yang terakhir adalah gridiron, yang tak lain adalah lapangan football. Latihan pun segera dimulai dengan melakukan beberapa stretching seperti jumping jacks. Namun para kriminal itu tak bisa mengeja Mustang dalam jumping jacks itu, sehingga usai latihan, Buck yang menjadi pengangkut air dan penyedia air memberikan air minum kepada mereka ketika waktu istirahat telah tiba. Terlihat juga Junior yang ingin sekali main dalam tim itu sedang melihat ke arah mereka. Saat latihan dimulai kembali, disitulah Sean mulai sadar jika lari Willie lebih cepat daripada pemain yang lain, dan karena latihan yang cukup berat, Evans memutuskan untuk meninggalkan tim sehingga menyebabkan kekosongan 1 posisi dalam tim mereka. Kemudian Sean mulai mengapresiasi mereka yang telah melakukan latihan cukup keras, karena dalam 3 minggu ini mereka harus memanfaatkan waktu untuk berlatih sekeras mungkin agar dapat mengalahkan tuan rumah, yaitu tim Panther yang hanya kalah 5 kali dalam 1 musim pertandingan. Setelah menyudahi latihan mereka pada malam itu, Sean melihat Junior yang sedang meluapkan emosinya karena tak bisa menghadiri ulang tahun anaknya. Setelah bertemu dengan Sean, Junior menjelaskan jika ia sudah bosan untuk hidup sebagai pecundang, serta ia juga menginginkan dirinya bisa berguna dalam hidup ini. Pada pagi hari di saat latihan, Willie dan Calvin yang masih belum mengesampingkan jika mereka berasal dari geng yang berbeda, bertikai di waktu latihan. Melihat kejadian tersebut, mencoba ditenangkan oleh Sean dengan memberi mereka wejangan jika mereka harus sampai kapan seperti ini dan harus berapa orang lagi yang harus mati, serta Sean meminta kembali mereka untuk damai saat itu juga. Sean juga marah karena Paul dan Ted terus menunda-nunda dana yang akan dialirkan dalam tim football mereka, karena ia menjelaskan jika uang yang akan diberikan oleh Paul dan Ted digunakan untuk melengkapi persediaan tim footballnya. Emosi Sean tak lagi dapat terkontrol karena tim Mustang yang dididik ternyata tak dapat melafalkan posisi dengan benar. Hal itu membuat Sean tak bisa membiarkan mereka beristirahat hingga posisi yang mereka lakukan benar. Namun mereka dengan serentak memutuskan untuk beristirahat dan duduk begitu saja. Bukannya marah, hal itu malah membuat Sean senang karena mereka akhirnya bisa kompak untuk pertama kalinya sebagai sebuah tim. Keesokan harinya mereka terlihat senang karena telah mendapatkan perlengkapan mereka. Tetapi sebagian memutuskan untuk tak ingin memakai pelindung nanut karena mereka beranggapan jika yang memakai itu hanyalah untuk para banci. Setelah mereka berbondong-bondong mengambil pelindung nanut, Sean menghampiri Liam untuk memintanya bermain di posisi Hagar, yaitu sebagai pelempar bola. Liam menerima hal itu karena kebetulan juga ia merupakan seorang bandar yang pandai dalam hal matematika. Setelah menyudahi hari itu dengan latihan, para pemain mendapatkan kunjungan pada keesokan harinya. Termasuk Junior yang bertemu keluarganya, Willie yang bertemu dengan Daniel serta sempat berselisih dengannya, dan Bats yang makin dibenci oleh ibunya. Ketika Bates terdiam menangisi kunjungan itu, Sean mencoba untuk menenangkannya serta meminta kepada Bates untuk berperan sebagai receiver, yaitu penangkap bola. Pada malam harinya, Willie mulai menulis surat kepada Daniel karena ia tak lagi mempunyai siapa-siapa. Karena ibu dan adiknya telah pindah ke rumah agar adik Willie tak mengikuti jejak kakaknya yang menjadi seorang kriminal. Ketika latihan dimulai kembali, mereka mengalami kekurangan lagi pada tim mereka. Karena pada saat latihan, ternyata Junior mendapatkan cedera yang cukup parah. Sehingga ia tak bisa hadir pada pertandingan yang akan diadakan 5 hari lagi. Pada malam harinya, Sean menjelaskan bahwa Junior akan segera keluar dari rumah sakit, serta ia memberitahu jika Junior telah mengalami cedera tulang belakang. Salah seorang pemain mengatakan bahwa tanpa Junior, mereka hanyalah kumpulan para pecundang. Namun Sean meyakinkan kembali mereka jika yang dapat menentukan mereka pecundang atau bukan adalah diri mereka sendiri.
Di saat mereka sedang berlatih, seorang pemuda bernama Pivi mengolok-ngolok mereka dengan mengata-ngatai mereka banci. Tetapi Junior menerai Pivi dan membalikan apa yang telah Pivi olok-olok pada Mustang. Dengan kembalinya Junior yang masih cedera, tim Mustang akhirnya mendapatkan semangatnya kembali. Namun Junior menjelaskan bahwa ia belum bisa bermain karena cedera yang dialaminya. Serta Junior memberikan motivasi kepada para rekan-rekannya dengan mengatakan bahwa ia telah menganggap semua tim Mustang sebagai keluarganya. Serta ia ingin meyakinkan jika tim Mustang akan memenangkan pertandingannya. Sebelum pergi bertanding, Sean melihat Evan yang sedang kecewa karena ia tak meneruskan latihannya. Serta ia juga sadar bahwa fisiknya tak memenuhi syarat. Beruntungnya, Sean yang melihat hal itu mengajaknya kembali ke dalam tim dan menawarkannya untuk menjadi seorang manajer perlengkapan. Setelah tiba di ruang ganti, para pemain mengalami kegugupan karena ini merupakan pertandingan pertama mereka dalam seumur hidup. Lalu Sean mulai tetap menyemangatinya dengan memberikan wejangan kepada mereka. Sayangnya mental Mustang kembali dirobohkan karena tim lawan yang memasuki lapangan dengan heboh serta supporter mereka yang sangat banyak. Ketika pertandingan dimulai, mereka tak mendapatkan pertandingan yang cukup baik karena permainannya mereka sempat kacau serta beberapa kesalahan yang dilakukan para pemain, sehingga mereka harus menerima jika mereka kalah di babak 1 dengan skor yang cukup telak, yaitu 21-0. Lalu Sean mulai mengamati permainan dengan marah karena mereka tak menerapkan apa yang telah mereka lakukan di latihan. Tetapi dengan amarah yang Sean berikan kepada rekan-rekannya, permainan mereka semakin menjadi kacau. Serta Sean juga memarahi mereka ketika mereka sedang bertanding. Karena mental tim yang masih down, mereka harus merelakan kekalahan pertama mereka dari tim musuh dengan skor 38-0. Hal tersebut membuat Sean harus mengevaluasi mereka dan menjelaskan jika pertandingan pertama memanglah sulit. Terlebih lagi tim musuh telah bersama selama 3 tahun sedangkan mereka hanya mempersiapkan tim ini selama 3 minggu saja. Lalu Sean meyakinkan mereka jika mereka akan mampu menangkan pertandingan mereka nantinya apabila mereka latihan dengan keras. Namun Willie memutuskan untuk menyerah begitu saja dan keluar dari tim. Ketika berada di asrama, tim Mustang mendapatkan olokan kembali dari tahanan lain karena tim mereka yang tak dapat memenangkan pertandingan, sehingga membuat beberapa di antara mereka mengikuti jejak Willie, yaitu keluar dari tim. Paul yang melihat hal itu mulai memanggil Sean untuk segera ke ruangannya. Paul menjelaskan kepada Sean jika anak-anak telah kehilangan semangat dan beberapa anak telah memutuskan untuk meninggalkan tim. Sean pun yang sudah pasrah memutuskan untuk segera membubarkan tim football tersebut. Tetapi belum sempat membubarkan tim Mustang, ternyata tim itu terlihat kembali bersemangat karena Willie yang mulai memberi motivasi kepada mereka. Termasuk pula Willie yang memutuskan untuk kembali bergabung ke dalam tim. Pertandingan kedua pun segera dilakukan. Mustang menunjukkan perubahannya dengan memberi perlawanan kepada lawan. Tetapi karena Willie yang masih takut untuk menghantam musuh menyebabkan mereka harus menerima kekalahan di pertandingan kedua mereka lagi dan lagi. Di saat sesi latihan, Sean menghampiri Willie untuk menyemangatinya, serta ia mulai menawarkan latihan spesial kepadanya, yaitu Willie yang harus bisa menerobos pertahanan dari Sean. Setelah beberapa kali percobaan, Willie sempat tak berhasil melakukan hal itu, tetapi karena Willie yang yakin hingga akhirnya ia bisa menerobos pertahanan yang dimiliki oleh Sean. Pertandingan ketiga. Pertandingan yang awalnya bermusuhan dengan permasalahan geng, akhirnya Kevin berhasil membuat duet maut dengan Willie karena pada detik terakhir, Kevin dapat memberikan umpan yang manis yang dapat membuat Willie mulai mencetak skor. Pada pertandingan ketiga mereka, kemenangan pun dapat diraih. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk merayakan kemenangan mereka dengan berenang di kolam renang. Ketika Sean tak dapat melatih karena ibunya yang semakin hari semakin sakit, tim Mustang memutuskan untuk memberikan simpati dan empati serta harapan jika mereka ingin ditonton langsung oleh ibu dari coach tercintanya. Tetapi sayangnya harapan yang mereka gantungkan pada ibu Sean tak dapat dikabulkan. Karena ibu Sean yang wafat akibat penyakit yang ia alami sebelum bisa datang ke pertandingan mereka. Pada malam harinya, anggota tim menuliskan surat untuk kerabatnya, terutama Willie yang menuliskan surat untuk Daniel. Sean yang melihat surat yang ditulis Willie mulai menghampiri Daniel. Namun ternyata surat yang Willie tulis untuk Daniel tak pernah ayahnya berikan kepadanya karena ayahnya tak ingin hidup Daniel hancur menjadi seorang gelandangan karena ia berhubungan dengan seorang kriminal. Di penjara, ketika Free menjenguk Willie, Malcolm tak membolehkannya karena Willie yang bukan merupakan anggota keluarga. Serta Malcolm juga takut jika Free akan membawa pengaruh buruk kembali kepada Willie. Kelvin yang melihat kedatangan Free mulai meneriakinya dan mengancamnya.
Pada pertandingan Mustang berikutnya, akhirnya mereka mendapatkan cheerleader pertama dari penjara remaja khusus wanita, sehingga supporter Mustang semakin bertambah. Free yang juga datang untuk mendukung Willy membuat jiwa gangster yang ada pada dirinya tumbuh kembali. Dengan kembalinya Mustang sebagai pemenang membuat Mustang berhasil lolos ke dalam babak playoff. Karena Mustang dapat meraih kemenangan kembali, akhirnya mereka resmi dapat berhasil lolos ke dalam babak playoff. Tetapi karena suatu insiden yaitu Free yang memasuki lapangan dan menembak Kelvin dengan begitu saja membuat Mustang tak bisa melanjutkan ke babak playoff tersebut. Willy yang marah karena geng-gengan hanya menimbulkan masalah mulai memukuli teman satu gengnya karena telah mengetahui Willy seorang pengkhianat sehingga membuat Willy harus masuk ke ruang isolasi terlebih dahulu. Sean menenangkan Willy jika Kelvin sedang dioperasi, tetapi Willy tak terlalu menanggapi hal itu dan lebih memikirkan jika saat ini sudah tak mempunyai siapa-siapa. Sean mencoba menjelaskan jika Willy masih mempunyainya untuk berada di sisinya. Kemudian Sean untuk mencoba meyakinkan dewan dalam rapat agar timnya Mustang dapat mendapatkan izin kembali untuk segera bertanding dan ia janji bahwa pada pertandingan yang akan diadakan tak akan ada penembakan lagi. Setelah Sean berhasil merayu para dewan, akhirnya Mustang berhasil mendapatkan izin dan kembali melawan tim Panther, yaitu tim yang pernah mereka lawan saat pertama kali mereka bertanding. Cheerleader yang telah membuat kostum tersendiri membuat tim Mustang menjadi lebih semangat, serta Sean kembali meyakinkan para timnya akan dapat membalaskan dendam atas kekalahan mereka yang dapatkan pada pertama kali. Kerabat dekat dari para pemain yang datang untuk mendukung kembali membuat juga mereka semangat, serta Kelvin yang telah kembali dari operasi mendapatkan apresiasi dari tim Mustang. Saat pertandingan dimulai, Willy dan Liam sempat mengalami kesulitan dalam mencetak skor dan memberikan umpan, sehingga mereka harus mendapatkan kekalahan pada babak pertama. Di dalam ruang ganti babak kedua, Sean bertujuan untuk sengaja tak memberikan arahan kepada mereka, karena ia yakin bahwa mereka akan termotivasi dengan sendirinya. Dan benar saja, di sana terlihat Willy yang mulai memberikan motivasi kepada mereka jika mereka sekarang sudah berubah, karena saat ini mereka bukanlah seorang pecundang lagi. Dengan motivasi yang Willy berikan kepada rekan-rekannya, membuat mereka bersemangat kembali dan berhasil mendapatkan kemenangan dengan skor tipis, yaitu 16-14. Tak lama dari itu mereka masuk kejuaraan dan menanggung kalah dengan skor 17-14. Tetapi dengan kekalahan yang mereka alami, tak ada lagi yang menganggap mereka sebagai pecundang, karena permainan yang mereka berikan ialah permainan yang cantik. Dan scene terakhir di film kali ini memperlihatkan setelah para pemain dibebaskan, 24 diantaranya pergi bersekolah, 3 mendapatkan pekerjaan, dan 5 orang yang kembali lagi ke penjara. Hal itu membuat tingkat kegagalan untuk membuat seseorang lebih baik ketika keluar penjara menjadi 75%. Setelah keluar dari penjara, Liam sudah tak menjadi pengedar ganja lagi dan justru ia menjadi seorang atlet football yang berada di sebuah SMA. Bugs si penggakut air terbunuh. Bates yang sudah tak dibenci ibunya lagi. Perez dan Medlock yang kembali masuk geng serta masuk penjara. Junior yang bekerja sebagai penjual furnitur dan hidup bersama keluarga kecilnya. Kelvin yang mulai bersekolah dan menjadi atlet football. Serta Willy yang mendapatkan beasiswa untuk bermain football di sekolah ternama yang jauh dari radar geng 88. Sementara itu, Sean tetap melatih remaja-remaja di Kilpatrick untuk membuat remaja-remaja itu mengalami perubahan dan mempunyai tujuan dalam hidupnya. Lalu terlihat sosok asli yang dari Sean dan para anggota Mustang, karena kisah ini diambil dari kejadian nyata. Dan film Gradient Gang pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan film kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai bertemu kembali di film selanjutnya.